Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Swastiastu. Ini pertemuan keempat, kalau Zoom yang ketiga. Saya akan berjelas materi yang dibagikan di minggu yang kemarin. Hanya dengan manajemen file. Oke, manajemen file dapat membantu user atau pengguna antara lain untuk membuat ruangan yang disebut dengan folder, pengelompokan file, dan menyalin file. Yang saya peragakan membuat ruangan folder, yang bagaimana itu folder, kemudian bagaimana mengelompokkan file dan menyalin file. Oke, yang kaitannya dengan folder, di bawah, di tab bawah ada lambang folder, kan? Dengan menekan tombol kiri mouse. Di sini ada directory C, kemudian D, dan E. Kalau kita mau buat folder yang ini yang warna kuning seperti ini, lambangnya ini, folder. Bentar ya. Nah, ini folder. Di dalam folder kita bisa mengelompokkan file. Misalkan filenya pengguna atau foto lah, foto ini yang sampai ke foto ya. Siti Kumaria, Panobi, atau bulan latihan Aulia, kemudian data sekolah. Dalam data sekolah itu ada banyak pengelompokan file. Bagaimana cara membuat folder? Buka drive atau directory D, E, kemudian di sini sudah ada tersedia di Office folder, ganti nama, misalkan nama foldernya apelnya bahasa Inggris, tapi dalam keadaan kosong. Tadi bahasa Inggris, apel bahasa Inggris yang ini.
kosong, ini folder. Kalau di sebuah sekolah atau satu unit sekolah itu terdiri dari beberapa kelas, dan kelasnya ini dikelompokkan oleh beberapa alat dan bahan. Filenya masih kosong, foldernya masih kosong. Nah, untuk mengelompokkan file yang berkaitan dengan file-file yang bahasa Inggris. Contoh, kalau yang nilai, kumpulan daftar nilai, berarti semua yang berkaitan dengan nilai. Ya, di dalam banyak. Bisa langsung kita tambahkan, misalnya ini tambahkan, salin, klik kanan, copy, kemudian paste. Arahkan ke sini, paste. Sudah ada isi. Jadi hapus. Itu yang kaitannya dengan penjelasan membuat ruangan folder, mengelompokkan file dan menyalin file. Nah, kemudian cara membuka folder dengan menekan tombol, lantar dijelaskan, tombol Windows kemudian E. Cara yang berikut sebelum mengenal salin folder, kemudian mengcopy, menghapus, memindah, terlebih dahulu harus mengenal istilah penggunaan mouse. Klik atau ini yang bahasa Inggrisnya klik, yaitu menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse, yaitu dengan melepas kembali tombol kiri mouse satu kali. Dipegang mouse, kemudian klik, kemudian dilepas kembali. Klik ganda, double klik, yaitu menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse 2 kali secara cepat dan teratur. Saya buka aplikasi secara beruntun. Kalau klik itu cuma bisa klik kanan. Lihat ya. Kalau ini double klik itu secara beruntun. Ini 2 minggu yang lalu pernah dijelaskan. Diklik secara beruntun. Kalau klik kanan, open, muncul seperti ini. Ada menu yang muncul, ini open. Yang tadi yang double klik. Yang berikut, double klik. Ini istilah-istilah penggunaan mouse. Kemudian klik 3 kali, triple klik, yaitu menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse 3 kali secara cepat dan teratur. Pernah saya coba ini. Kemungkinan ada memindah file. Tunjuk atau poin, yaitu menggeser kursor pointer mouse pada item tertentu, misalnya begini. Menunjuk di mana dia, tadi menunjuk di beberapa aplikasi. Drag and drop, yaitu menggeser sambil menekan tombol kiri mouse dan melepaskan pada daerah tertentu. Seperti ini. Misalkan ada folder yang kosong, kemudian filenya kita masukkan dengan taruh di sini. Ini. Kemudian foldernya yang dibuat tadi bahasa Inggris, di bahasa Inggris sudah hapus. Nah, ini mapel bahasa Inggris. Misalkan contohlah gambar atau ini. Yang ini kita drag and drop, pindahkan ke folder bahasa Inggris. Cara
otomatis dia langsung masuk ke folder buat tadi mapel. Nah, itu yang kaitannya dengan drag and drop. Kemudian klik kanan right atau right click, yaitu menekan dan melepas kembali tombol kanan mau 1 kali. Jadi klik kanan ini digunakan untuk jalan pintas atau mempercepat dalam memanggil menu tertentu yang disebut menu on off atau menu pop up. Misalkan ini contoh, klik kanan, menu yang menu pop up yang tampil dan menu cascading. Nah, kemudian yang berikut klik berikut klik kanan sini, kanan muncul seperti ini, misalnya mengatur tema background dan lain-lain. Kemudian itu klik kanan ya, disebut dengan menu pop up. Oke, yang berikut menu pull down dan menu ribbon. Nah, menu pull down adalah menu dalam bentuk teks yang ada pada menu bar. Pull down. Untuk mengaktifkan menggunakan keyboard boleh dengan menekan tombol Alt tanpa dilepas sambil menekan huruf yang digaris bawahi. Alternatif tambah huruf yang digaris bawahi. Misalnya Alt F. Menekan tombol secara bersamaan berarti mengaktifkan menu file. Menu pull down, yang mana menu pull down? Kalau yang Windows sekarang ini. Tapi kalau yang kalau saya tekan apa tadi, alternatif F, ini yang muncul. Untuk I, tekan huruf I, langsung alternatif ini info yang muncul. Ya, alternatif yang sekarang alternatif H berarti aktif di home. Alternatif di N, ini deretan menu bar. Yang berikut menu pull down. Sekarang saya buka yang di Google Drive. Sebenarnya di HP kalian ada Google Drive. Bagus, HP-nya mendukung. Nah, di situ ada Microsoft Office yang bisa digunakan lewat kaitannya dengan menu pull down dan menu ribbon yang ada di Google Drive. Lambat. Nah, ini Google Drive. Di sini ada tempat membuat folder juga di sini. Kita buka sini, baru folder. Nah, nanti seperti ini jadinya. Misalnya foldernya dikelompokkan yang kaitannya dengan classroom. Semua folder masuk di sini. Semua yang data-data kalian masuk di sini. Tapi dikelompokkan dalam satu folder. Nah, kemudian misalkan saya tadi kaitannya dengan Microsoft Office yang ada di Google Dokumen. HP. Nah, yang mana itu menu pull down? Ini menu, ini deretan menu yang di atas ini. File, edit, tampilan, sisipkan, format, alat, add-on, bantuan. Tapi ini yang berbahasa Indonesia. Ada
file, kalau diklik kiri, menekan tombol kiri, maka muncullah menu pull down. Ini agak lambat. Nah ini. Kemudian kalau dia arahkan ke bawah, geser ke sini, ini menu cascading. Jadi boleh juga dengan menekan tombol klik kanan. Ini banyak fungsinya ini, file, edit. Ini yang Windows 10 ada sudah seperti ini, gabungan dengan Windows 7. Tapi tidak terdiri dari grup-grup. Ini sudah masih menyatu, menebalkan, kemudian garis miring, underline, dan jenis huruf, ukuran huruf. Nah, jadi di Google Drive bisa, di Google Dokumen Anda bisa membuka, ngetik. Caranya file, Google Dokumen, kemudian dokumen kosong. Nanti filenya langsung ketik di sini. Boleh juga kalau ada judul di sini langsung pilih sini, langsung ada terlihat judulnya. Nama filenya langsung otomatis, secara otomatis. Ini bisa di-share, bisa dikerjakan lebih dari satu orang kalau diizinkan. Yang di Google Drive. Nah, kemudian di sini ada insert. Kalau yang Office sekarang yang ada sampai ini satunya 2013, ada yang 2016. Oh, tarik itu. Nah, di sini ada menu, deretan menu. Nah, di deretan menu ada menu ribbon. Ini menu ribbonnya. Ya, sabar saja. Kemudian paragraf. Ada insert. Di insert juga ada pengelompokan. Nah, kelompok dari, dan kalau yang ini desain kelompoknya ini. Ini tersendiri. Kelompoknya font, grup. Ini ribbonnya ini. Ada menebalkan, memeringkan, garis bawah. Warna huruf, kemudian model huruf, jenis huruf. Ini rata tengah, rata kiri, rata kanan. Itu dijelaskan pada saat penjelasan Microsoft Office. Sekarang masih manajemen file. Nah, yang berikut sudah selesai tadi, boleh menggunakan tombol Alt sama dengan huruf F. Yang berikut, menu cascading yang sudah tadi ya, klik kanan, kemudian ada panel yang muncul itu cascading. Menu cascading adalah sub menu dari menu pull down. Di menu pop up disebut juga menu on off. Ini merupakan menu pintas yang ditampilkan dengan menekan tombol mouse sebelah kanan, right click. Nah, ini gambarnya nanti yang minggu lalu sudah dibagikan seperti ini. Menu pull down berarti yang ini, cascading yang mana yang ini? Ini cascading kalau diklik, menu pop up yang mana? Nah, ini menu pop up yang ini. Nah, kemudian menu ribbon sudah tadi, tapi saya juga baca ulang. Selain itu pada Windows 78, Windows 7 atau 8 atau 10 dan di atasnya terdapat menu baru yang disebut menu ribbon. Menu ribbon ini merupakan menu berbentuk pita yang baris ikon-ikon atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam 3 bagian, yaitu tab, grup, dan komen. Ada tabnya, ada grup, dan komen. Jadi grup itu terdiri dari grup, ini grup, tab, komen. Kalau ditindih misalkan ini, komentarnya lagi di sini. Tapi ini yang PowerPoint saya takin kalian. Nah, lanjut. Ini menu ribbon yang ini. Materinya. Pembuatan folder. Folder merupakan ruangan atau direktori tertentu untuk menyimpan dan mengelompokkan file sejenis. Secara default, Windows 7 atau di atasnya sudah menyiapkan folder untuk penyimpanan file, yaitu folder dokumen. Pertama saya sudah jelaskan duluan ya. Di sini sudah
di Windows sekarang ini sudah tersedia. Artinya di direktori E sudah tersedia new folder, jadi new folder. Tinggal tindis baru kita ketik. Jadi dibentuk folder ini supaya bisa dipilah-pilah mana yang misalkan yang ini daftar nilai kaitannya dengan pelajaran ini, kaitannya dengan data-data ini. Datanya pakai. Kemudian untuk membuat folder praktek semester 2 pada direktori C kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Jelaskan sudah tadi, buka Windows Explorer atau di keyboard atau buka Windows ada W-nya, Explorer atau di keyboard tekan lambang yang begini, kemudian huruf E. Di lambang ini baru ada E. Tekan E, dia akan muncul direktori. Atau klik folder yang tersedia di taskbar itu paling bawah. Jadi misalkan kita aktifkan di direktori C, baru klik menu file, arahkan pointer, mouse pada new, kemudian klik folder. Itu yang Windows Office 2000, Microsoft 2000, Windows 7. Yang berikut, tampilan direktori ketik nama folder praktek semester 2. Jadi tadi saya pakai yang bahasa Inggris, data bahasa Inggris. Kali ini direktori praktek semester 2. Dibuat namanya praktek semester 2. Menggunakan drag and drop. Drag and drop digunakan untuk melakukan pemindahan atau penyalinan folder atau file ke folder atau direktori tertentu. Pemindahan file atau folder dengan drag and drop dapat dilakukan pada direktori yang sama. Sudah saya jelaskan tadi, jadi kalau pindah file, misalkan filenya dipindah ke file bahasa Inggris, dari sini dengan drag. Termasuk ke sini. Boleh juga di drag ke tempat direktori C. Boleh di dokumen ya. Pindahkan. Tinggal drag, klik, tahan, geser ke sini. Geser. Secara otomatis di sini hilang. Nah, copy tadi, copy, tidak digandakan. Jadi masuk di situ ada juga di folder, kemudian ada juga di dokumen. Cara ini double. Ada di sini, ada di folder. Nah, begitu pula yang di Google Drive. Jadi bisa dipindah ke sini. Drag and drop saja. Di HP kalian. Lanjut. Oke, lagi ya. Kaitannya dengan ekstensi. Nah, tipe file. Ekstensi COM. Jenis filenya command file. Itu file sistem command yang dapat dipanggil langsung. Contohnya command form. Ini pakai DOS. Exe juga begitu. Saya pernah ikut dulu Exe, pernah belajar ini. Sys dipanggil akan muncul jenis ekstensi dari COM, Exe dan Sys sendiri dia. Nah, saya kasih pandangan misalnya doc. Nah, di komputer ini ada yang sudah berekstensi doc. Jadi filenya dokumen Word, file dokumen dari Microsoft Word. Contohnya, ini latihan 1. Kita lihat ya. Ekstensi dari Microsoft Word. Nah ini. Pan 1 atau surat pernyataan. Klik kanan, properties, akan terlihat ekstensi dari Microsoft Office. Jadi titik DOCX. Nah, ini yang Office di atas 2003. DOCX. Kalau Excel, kalau kita klik kanan, terlihat ekstensinya XLSX. Kalau PDF, klik kanan, itu lihat PDF. Kalau gambar, klik kanan, JPG. Jadi kalau penjelasan di teori,
Tadi teorinya. Kalian buka di Classroom ya, ada ini teorinya. Nah, di sini ada XLS, misalnya Excel, file dokumen dari Microsoft Excel. Contohnya latihan 1.xls. Kalau database MDB, kalau PPT, PowerPoint, PPT. File presentasi dari PowerPoint, contohnya bahan ajar PPT. Seperti saya ajarkan itu PowerPoint, tampilan aplikasi. JPG itu join fotografi expand group, file gambar dari aplikasi grafis. Bitmap, contohnya foto dan JPEG. Kemudian persyaratan nama file pada sistem operasi Windows. Jadi nama file tidak boleh sama dalam satu direktori atau folder. Panjang file maksimum 254 karakter. Jadi karakter itu ini huruf-huruf ini. 1 huruf, 2 huruf. Di panjang ini berapa karakter ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 karakter. Jadi sebanyak 254. Lebih dari itu dia ditolak. Jadi dipisahkan oleh titik antara nama file dengan ekstensinya. Nama file boleh menggunakan spasi. Boleh menggunakan spasi. Itu yang penjelasan tadi. Nama file, misalkan nama filenya mana? Dapat data dapudik, data siswa Prengki. Jadi kalau saya buat lagi dokumen yang bernamanya data siswa Prengki, itu secara otomatis sistem menjawab error filenya. Jadi tidak boleh sama. Jadi boleh pakai spasi, ini ada spasi. Data spasi siswa boleh, ke titik juga boleh. Saja pakai simbol-simbol yang lain itulah juga. Penjelasan kaitannya dengan nama file. Kemudian sini keterampilannya sudah pencarian file, lanjutan keterampilan. Mengganti nama file, format media penyimpanan, menyalin, mengganti nama file. Nah, mengganti nama file. Nama file diganti. Misalnya ini nama diarahkan ke sini di direktori E, nah ada file, kemudian klik kanan rename. Diganti nama filenya, datanya data Prengki diganti dengan saudaraku. Saudaraku. Kita ganti dia. Jadi bisa diganti, bisa dihapus. Dari perintahnya itu memformat media penyimpanan. Tadi mengganti memformat media penyimpanan. Jadi kalau ada punya flash disk bisa diformat. Jadi jangan kasihan ini banyak data. Klik kanan kemudian format. Kita format sih. Nah, kalau sudah diformat hilang semua yang ada di sini. Baru ulang. Sama dengan HP kalian kalau diformat hilang semua. Harus diinstal kembali. Bersih. Kemudian penyalinan dan pemindahan file. Penyalinan dan pemindahan file. Nah, boleh. Sini kalau ini disalin dengan manual, tidak drag and drop, tapi klik kanan, copy. Itu misalkan di copy ke mana tadi, ke yang bahasa Inggris tadi mana? Nah, ini makin klik kanan di sini paste. Jadi dia double ada di sini, cara melacak IP address langsung ada di sini juga melacak. Cara melacak. Jadi bisa dihapus, klik kanan delete. Tapi ada di sampah lagi, harus dihapus di sampah. Di sampah sini dihapus. Nah, setelah di sampah baru harus dibakar lagi. Terhapus semua yang dibakar, ada caranya itu di clean. Clean masih ada lagi, bakar saja laptopnya. Kemudian menyalin file atau folder ke CD. Itu siapkan CD yang kosong. Kemudian Anda di sini siapkan, tapi di copy dulu filenya ini. Kalau ada aplikasi Nero yang dipakai. Nah, tapi kalau yang manual, klik saja kanan, copy, kemudian cari data
data ini, yang ini, klik kanan, paste. Nah, pastikan situ, kemudian dimintakan CD yang kosong untuk dimasukkan filenya. Nah, biasa kalau pakai CD RW, dia bisa dihapus, bisa dimasukkan, kemudian bisa dihapus, tapi yang CD yang lainnya tidak bisa dihapus. Permanen. Kemudian, ada lagi, oh sudah selesai. Nah, saya kira sampai di situ materinya. Nanti Anda buka, kalian buka di, saya keluarkan dulu ini. Buka yang minggu lalu sudah di share. Buka di Classroom. Nah, buka di Classroom, kemudian akan ini IPA 2 di tugas kelas. Ada jadi bawa, kemudian pilih modul manajemen file. Nah, kamu klik saja ini. Sama dengan materi tadi. Cuma tadi kan dijelaskan untuk peragaannya seperti apa itu. Anda punya notebook atau apa yang di rumah, dicoba-coba saja. Yang punya teman atau gimana, dicoba. Nah, sekarang saya mau kasih soal yang berkaitan dengan yang ikut Zoom hari ini. Sudah di sini. Nanti Anda jawab ya. Bukti pertemuan Zoom hari ini, Anda jawab. Ada soal di situ. Kalau Anda jawab berarti Anda aktif dan diberi sini di forum. Anda kontrol di sini nilainya. Sini di forum ada sampingnya absen, dikontrol. Cari kamu ke kelas, adik-adik punya kelas yang semester genap dengan yang ganjil. Cari, ini kan ganjil, saya kan ganjil, sini ada genap, ganjil baru genap. Begitu kelas lain, ganjil genap. Nanti nilai yang kaitannya dengan tatap muka online di sini. Jadi siapa yang ikut, tapi syaratnya jawab tadi itu soal. Soalnya gampang. Apa yang Anda materi apa yang Anda dapat hari ini? Singkat saja jawabannya, tidak perlu panjang-panjang. Oke, saya share di mana, di chatnya Zoom, di bawah Anda buka, kemudian Anda klik, saya kirim. Jadi saya menunggu. Demikian pertemuan hari ini, dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab yang saya berikan.